wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kita mulai acara pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, pembelajaran kali ini akan membahas tentang persamaan trigonometri tipe khusus ya. Kemarin sudah Ibu kasih beri penugasan, Ibu suruh mencari 2 soal tentang persamaan trigonometri tipe khusus. Memang jarang dipakai untuk soal persamaan trigonometri tipe khusus, tapi soal ini bisa keluar di SMPTN ya dan sejenisnya ya. Ada 2 cara, sebenarnya sih bukan 2 cara sama, tapi dalam menentukan formula dari persamaan trigonometri tipe khusus itu ada 2 cara ya. Pertama kita akan bahas dulu persamaan trigonometri tipe khusus ya. Bentuknya sendiri dari persamaan trigonometri tipe khusus itu adalah A cos X plus B sin X ya, sama dengan C, di mana ini harus kurang dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Pertama-tama kita bagi kedua ruas ya dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi kita bagi dulu, A-nya A dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat ya, dikali cos X plus B dibagi A kuadrat plus B kuadrat ya, dikali sin X. Nah, di sebelah ruas kanan juga ya, C per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, oke. Setelah itu kita definisikan ya. Nol kurang dari alfa kurang dari 2 pi ya. Dengan sin alfa sama dengan A per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini dari mana ya? Kalian ingat perbandingan ya trigonometri ya. Ini alfa ya kan, ini A, B ya kan, dimana sin itu, sin alfa adalah demi ya kan, depan per miring ya, miring sendiri adalah A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, berarti kita bisa cari cos alfa adalah sami ya. Nah, cos alfa adalah sami ya. Jadi cos alfanya sama dengan B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, setelah ini ketemu kan, sin alfanya adalah A per akar A kuadrat plus B kuadrat, dan cosnya adalah B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini kita uraikan ya. Ini tadi kita rubah menjadi sin ya. Jadi sin alfa cos alfa X, maaf. Nah, ini kita rubah menjadi cos alfa sin X ya, sama dengan C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini sendiri ini adalah bentuk
rumus dari penjumlahan dua sudut ya, yang rumusnya seperti ini. Ibu tuliskan di sini bentuk rumusnya ya. Jadi sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ya kan ini sama ini ya. Berarti bisa kita kita tulis rumusnya aja ya. Persingkat. Jadi sin alfa cos X plus cos alfa sin X. Bisa kita tulis sin alfa plus X. Nah, gitu. Sama dengan C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, terus A plus X sama dengan sin, ini kan bentuk perkalian, pindah ruas menjadi inverse kan, berarti sama aja R sin ya kali C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi X nya adalah R di sini sin C per akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Alfanya pindah menjadi min alfa. Oke, sekarang kita ke penjelasan dengan cara rumus selisih kosinus ya. Selisih kosinus itu seperti ini namanya, cos X min alfa sama dengan cos X cos alfa plus sin X sin alfa. Nah, ini juga bisa dipakai dalam persamaan trigonometri tipe khusus ya. Modelnya kan tadi sebenarnya A sin X plus B cos X. Nah, ini bisa disama dengan K cos X min alfa. Nah, bentuk ini kan sama dengan selisih kosinus ya. Ini bisa kita uraikan menjadi K ya. Ini K itu konstan, jadi cos X cos alfa plus sin X sin alfa. Nah, terus kita kalikan dalam kurung jadi K cos alfa cos X ya, plus K sin alfa sin X. Nah, di sini K sin alfanya bisa kita sebut A. Jadi dan K cos alfanya bisa disebut B. Plus nah ini sama bentuknya ya, bisa pakai rumus ini ya. Jadi kalau disimpulkan ya, bentuk A sin X plus B cos X bisa dipakai K cos X min alfa ya. Terus bagaimana mencari K-nya ya kan? K itu adalah rumusnya A kuadrat plus B kuadrat ya kan. Sendirinya sendiri kas A sendiri tadi adalah ini ya, K sin alfa ya, dikuadratin. Nah, B nya sendiri adalah K cos alfa, kita kuadratin ya. Ini K nya kita keluarkan ya, berarti menjadi sin, ini kan dikuadratin satu-satunya,
kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Nah, K kuadrat. Nah, sin alfa plus cos kuadrat alfa identitas matematika ya. Berarti dianggap 1 ya. Nah, jadi K kuadrat. Jadi K kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi K-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini. Sedangkan untuk mencari alfanya ya, alfa itu adalah tangen ya, tangen. Tangen sendiri adalah rumusnya sin per cos. Nah, seperti itu. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 cos X plus 4 sin X sama dengan 2,5. Sebelum kita mengerjakan, kita tentukan dulu A-nya ada di sini adalah A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 2,5. Nah, kita pakai cara sin dulu ya. Cara sin yang sudah Ibu jelaskan, yaitu rumusnya sin alfa plus X sama dengan C akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini untuk cara sin. Nah, ini A, B, dan C-nya sudah kita tentukan. Kita mencari alfanya dulu. Alfa sama dengan R tangen untuk sin R tangen A per B ya. Jadi R tangen 3/4 ya, 3/4. Nah, untuk mencari R tangen 3/4 bisa digunakan menggunakan kalkulator saintifik, tapi kalian tidak perlu membeli kalkulator saintifik. Nanti kalian bisa download aplikasinya di Play Store ya. Ini kalau kita cari itu ketemunya 36,8, atau kalau dalam derajat itu 36 derajat 52. Nah, itu kita bulatkan menjadi 37 derajat ya. Nah, sekarang sin 37 plus X sama dengan C-nya kita masukkan 2,5 ya. A-nya 3 kuadrat plus B-nya 4 kuadrat ya. Jadi sin 37 derajat plus X sama dengan 2,5 ya, akar. Nah, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 adalah 25, akar 25 adalah 5 ya. Jadi sin 37 derajat plus X sama dengan akar 25, jadi 2,5 per 5 ya, gitu ya. Jadi sin 37 derajat plus X sama dengan setengah. Nah, ini kita bisa pakai cara sin ya, bisa kita gunakan cara sin. Jadi sin 37 plus X. Nah, karena di sini sin berarti sin setengah adalah sin 30 derajat. Nah, ya. Kita bisa pakai cara sin ya. Jadi X ini untuk rumus alfa plus K kali 360 dulu ya. Jadi 30 derajat ini pindah ruas, jadi 37
plus K kali 360 derajat. Nah, kalau kita masukkan K sama dengan 0, maka hasilnya minus ya. Maka tidak sesuai dengan syaratnya ya. Kita lupa dulu saja. Batasnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita hitung nih. Berarti kita masukkan K sama dengan 1 ya. Maka X nya sama dengan, ini kan min 7 ya, min 7, K nya 1, jadi 360 kali 1 min 7, jadi 353 derajat. Nah, kalau kita masukkan K sama dengan 2, maka hasilnya melebihi ya. Jadi kita langsung pakai rumus yang kedua, di mana X sama dengan 180 derajat. Nah, kita kurangi 30 derajat atau kurangi 37 derajat ya. Plus K kali 360 derajat. Kita masukkan K sama dengan 0. Bisa apa enggak? Nah, kita kalau masukkan K sama dengan 0, 360 kurangi 360 kali 0 ya. Jadi ini 180 kurangi 30 kurangi 37. Nah, jadi hasilnya 113 ya. Jadi kalau kita masukkan sama dengan 1, maka hasilnya melebihi ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 113 dan 353. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara cos? Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. Oke, sekarang cara cos ya. Cara cos tadi juga sudah Ibu jelaskan ya. Kita tadi A nya adalah 3, B nya adalah 4, dan C nya adalah 2,5 ya. Rumusnya tadi adalah K cos X min alfa sama dengan C ya. Kita tentukan dulu alfanya ya. Di sini alfanya R tangen. Nah, kalau untuk cos itu B per A ya. Jadi R tangen 4/3 ya. Kalau dicari pakai kalkulator saintifik itu hasilnya 53 derajat per 7 menit ya. Karena kecil kita kita bulatkan ke bawah ya. Jadi sudah ketemu alfanya. Sekarang kita mencari K-nya. K tadi rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A nya adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi adalah 5 ya kan. Nah, adalah 5. Nah, rumusnya sendiri adalah K cos X min alfa sama dengan C ya. Berarti bisa langsung kita turunkan ke rumusnya. Jadi K nya kita ganti 5 cos X min alfanya 53 derajat, C nya adalah 2,5 ya. Jadi cos X min 53 derajat 2,5 per 5 ya. Jadi ini pindah ruas ya. Jadi cos X min 53 derajat sama dengan setengah. Ini karena cos, jadi cos setengah itu adalah cos 60 kan. Nah, kita masukkan nih ke persamaan cos ya. Rumus pertamanya adalah X sama dengan
Yang positif dulu ya 60. Ini pindah ruas menjadi plus 53 derajat ya. Plus K kali 360 derajat ya. Kalau kita masukin K sama dengan 0, bisa nggak? K sama dengan 0 dulu. Nah, kalau K sama dengan berarti hasilnya X-nya adalah 103 ya kan? Sama ya. Kalau kita masukin K sama dengan 1, maka hasilnya melebihi batas ya. Nah, sekarang untuk rumus kedua, X sama dengan yang minus ya. Min 60 derajat plus 53 derajat plus K kali 360 derajat ya. Jadi kalau kita masukkan K sama dengan 0 bisa enggak? Kalau kita masukkan K sama dengan maka hasilnya negatif, maka kita masukkan K sama dengan 1. Kalau kita masukkan K sama dengan 1, jadi kan di sini hasilnya min 7 plus 360 ya, jadi 353 derajat. Nah, hasilnya sama kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 103 derajat. 353. Oke, sama ya hasilnya. Mau kita pakai cara sin atau cos?